Dan lagi ngeglosor itu, saya nabrakin beberapa dinding tuh, dek 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 dek, tiba-tiba berasa di punggung saya tuh ada yang nusuk. Bret, berasa banget. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ngebalik badan, ternyata bener ada kayu segini panjangnya. Ujungnya tuh kayak abis kebakaran, abis dibakar, dan itu lancip banget. Tembus, nusuk dari mulai pinggang, nembus celana sampai ke punggung. Di saat itu dia langsung ngambil pisaunya dia taruh di dadanya dia. Dan dia bilang ke saya, sumpah demi Allah, malam itu kalau lu bangun atau lu melakukan sesuatu karena gue udah panik dan gue udah takut, ya, limit takutnya udah kelewat, gue tusuk lu malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya mungkin ini merupakan video kedua, yaitu ada Kang Arif. Waduh, salaman lagi nih Kang. Normal syutingnya berbarengan hari ini Kang ya. Jadi nggak tahu yang nanti video tayang itu yang video ini atau mungkin video yang tentang Gunung Cermai itu Kang ya. Rangkuman cerita ya Kang ya. Yang dimana mungkin teman-teman semua yang belum nonton videonya Kang Arif yang Cermai itu silahkan tonton dulu. Jadi di situ ada mendaki Gunung Cermai tapi dari tahun ke tahun dan tentunya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan lah kita bisa dibilang lah gitulah. Kang Arif gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Kabarnya lagi nih. Baik Kang ya. Alhamdulillah. Oke. Nah Kang, kalau video pertama atau video sebelumnya itu kan Gunung Cermai itu kan. Nah pada video kali ini Kang Arif akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Kang? Lawu. Oke, Lawu. Ya, mungkin teman-teman semua yang sering nonton video pendakian horor gunung ya, mungkin Lawu udah nggak asing lagi tuh gitu. Mungkin misalnya yang nonton pendaki juga mungkin Lawu merupakan gunung yang favorit mungkin bagi kalian pendaki. Tapi Kang, itu tahun berapa tuh Kang? 2021 kemarin. 2021. Oh, bukan di 2005, 2004 bukan lagi ya? Iya. Masih dibilang setahun yang lalu lah? Ya, betul. 1 tahun yang lalu tuh teman-teman semua. Dan kalau boleh tahu Kang, ngalamin kejadian apa sih Kang? Kejadiannya dari mulai start pendakian kita dapat gangguan di pos 2, terus akhirnya kita muncak dan sikap Mbok Yem ini yang nggak biasanya, yang tiba-tiba ketemu saya ini yang ramah banget gitu-gitu, sampai pulangnya pun hampir berhadapan dengan maut dan ya alhamdulillahnya masih sehat sih sekarang gitu. Nah ini kan Mbok Yem yang apa namanya sifatnya yang agak ramah tiba-tiba. Betul. Mungkin teman-teman semua yang pernah ke Lawu terus ke warung Mbok Yem, mungkin Mbok Yem agak sedikit cuek ya, gitu betul, ya. Betul. Cueknya mungkin ya kalau kita nggak dekat atau apapun itulah. Betul. Beliau sering di dapur sering gorengin telur gitu kan, udah cuma sekedar itu. Ya apa juga oh gitu kan biasa. Tapi ini mungkin apa ada sesuatu kita nggak ada yang tahu lah. Pokoknya nanti Kang Arif ini akan bercerita lah. Tapi teman-teman semua sebelum masuk ke cerita, saya ingetin lagi nih, mungkin teman-teman semua belum nonton ke cerita yang Cermai. Jadi Kang Arif ini merupakan warga asli dari Kuningan, Jawa Barat, tepatnya lebih dekat ke jalur Palutungan dan juga Linggarjati ya. Nah, dan juga Kang Arif ini mempunyai usaha kopi, kedai kopi nih. Nah, gitu kan. Jadi teman-teman semua nih, Bang, gue pengen ngopi di daerah Kuningan di mana nih? Gitu kan. Langsung aja tuh teman-teman semua mampir ke kedai kopinya Kang Arif, yaitu tepatnya di mana Kang? Di Jalan Raya Jalaksana nomor 141, tepatnya di depan alun-alun Jalaksana. Kalau pendaki yang
mungkin kemalaman gitu, sehari sebelum pendakian boleh istirahat di saya, nggak usah mikirin tempat hotel segala macam, udah istirahat bareng-bareng aja gitu di sini. Tuh, ya kan pendaki misalkan, oh kemalaman nih nanti nunggu pagi aja gitu kan. Sekalian mampir ke kedainya Kang Arif, sekalian ngopi juga sharing Kang ya. Wih, dan juga satu lagi teman-teman semua, yaitu Kang Arif juga punya usaha jual beli outdoor. Nah, jadi teman-teman semua yang mau upgrade brand A ke brand B, brand C gitu kan, bisa aja langsung mampir ke outdoornya Kang Arif. Mungkin langsung aja di depan alun-alun Jalaksana ya. Betul, tepat banget di depannya alun-alun Jalaksana di sini. Wah, itu gampang banget deh, Maps itu alun-alun Jalaksana udah tahu dari depannya, seberangnya pokoknya. Misalkan nggak tahu warungnya, tahu warungnya Kang Arif Pak gitu aja masih tahu lah gitu kan. Yang kedai kopi nih, kedai kopi ya, nama kedainya apa Kang? Geledegan. Nah, Geledegan tuh bahasa Sundanya apa tuh? Geledegan itu bahasa Sunda, jadi kayak kalau ngomongin hutan tuh kayak leuweung geledegan, jadi kayak hutan belantara gitu. Wow, belantara kopi. Wih, keren. Tapi tahan dulu Kang ya, ceritanya Kang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pendakian Gunung Lawu di tahun 2021 itu di bulan Juni tanggal 24. Kebetulan saya sebelum pendakian itu ada pekerjaan di kota Solo, jadi saya memanfaatkan momen itu sekalian naik gunung. Jadi beres kerjaan, istirahat 1 hari, ya waktu itu kebenaran eventnya itu tanggal 22, kita break dulu di tanggal 23 itu kita recovery dulu, ngumpulin tenaga dulu, sambil sekarang kan literasi buat pendakian tuh gampang banget ya, tinggal lihat di Google, udah keluar semua tuh, kayak do and dance-nya, boleh dan tidak bolehnya, apa yang harus dilakukan gitu. Terus di tanggal 23 itu kita coba beli logistik juga, perbakalan, kebetulan pendakian ke Lawu itu cuma berdua sama teman saya namanya Budi Kuya, namanya Budiana cuma panggilannya Kuya. Kita nih di tanggal 23 sempat baca-baca gitu ya, kita semua tahulah ada pohon yang dikeramatkan gitu ya di Gunung Lawu itu, khususnya jalur Candi Cetok. Larangan di ngecamp di pos 4 itu lebih ke mungkin secara struktur shelternya yang terbuka, angin gampang masuk segala macam gitu, di luar hal-hal yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Terus setelah itu juga di Bulak Peperangan karena terlalu open, itu juga tidak diperkenankan untuk ngecamp di situ. Kalau spot ngecamp paling favorit itu udah pastilah Gubakan Menjangan lah ya, karena view-nya yang bagus dan kita buka tenda tuh ada di antara pepohonan gitu, jadi lebih safety lah gitu. Terus disebutkan lagi di Pasar Dieng, Pasar Setan, yang kita tuh nggak boleh keluar dari jalur yang sudah ditentukan karena kan itu terbuka banget, bebatuan gitu. Terus disebutkan lagi ada Boyem gitu kan, terus puncaknya Hargo Dumila segala macam gitu. Di tanggal 23 itu kita sempat discuss sama ya saya dan Kuya ini, kita putuskan besok tanggal 24 Juni itu kita start pendakian. Kita nggak ngeh sih itu tanggal 24 Juni 2021 itu adalah hari Kamis. Kita nggak ngeh itu hari Kamis. Jadi jam 8 pagi berangkat dari Solo, langsung ke Candi Cetok, pakai Google Maps, nyampe, kita berhenti di base camp, parkir mobil, double check peralatan segala macam, terus udah ready, baru kita berangkat ke Posimaksi. Di Posimaksi petugas sempat nanya kan,
rencana berapa hari mas gitu kan. Waktu itu kita planningnya cuma 3 hari 2 malam. Mau nginep di mana aja? Di pos 3 sama di Gupakan Menjangan gitu. Mungkin petugasnya dengan saya ngomong begitu mungkin dikiranya saya udah paham secara do and dance-nya, tapi sebenarnya saya tahu ada pohon keramat tapi saya nggak tahu ada di pos berapa itu. Ya? Oke. Mungkin ngelihatnya kayak kita nih kayak udah paham lah gitu. Akhirnya start pendakian itu sekitar setengah 10-an lah, setengah 10 pagi kita start ngelewatin yang grojogan itu dulu tuh. Sendangnya air mancur itu ya. Betul. Di situ kita sempat cuci muka dulu, sempat rokok-rokokan karena kita berdua nih udah lumayan punya umur gitu. Jadi secara fisik kita melakukan pendakian itu yang santai banget, kita yang nggak ngoyo harus target jam segini harus ada di sini segala macam gitu, nggak. Jadi ketika napas kita habis ya kita berhenti, istirahat, rokokan gitu. Kalau enak bikin kopi. Jadi kita melakukan perjalanan dulu, enjoy aja gitu jalan. Setelah si grojogan itu kita jalan lagi, ternyata ada warung pertama yang kanan jalur. Kayaknya lucu juga nih, makan gorengan gitu kan. Ya udah yuk, makan gorengan lah sama mie instan gitu kan. Baru juga sekitar setengah jaman lah gitu. Kita mau siap-siap berangkat lagi. Yang tadinya kita start pendakian itu cerah banget, enak. Suhunya enak, gak begitu panas gitu. Mendukung banget, tiba-tiba kabut dan hujan gede banget. Ya udah deh, tahan dulu, nunggu agak reda. Kalau tadi kita start setengah 10, itu berarti sekitar jam 10 atau setengah 11-an lah kita dapat hujan itu. Kita nahan-nahan sampai akhirnya agak reda hujannya itu setengah 1. Setengah 1 kita keluarin raincoat atau jas hujan gitu, atau jaket yang anti air, terus cover bag juga kita pasang rapat segala macam, takutnya tembus ke dalam kan. Padahal hujannya udah mulai gerimis gitu. Baru beberapa langkah, baru berapa meter ke depan, hujannya gede lagi dan kita nggak mungkin balik ke warung yang tadi. Akhirnya kita terus, yaudah di pos 1 aja dulu. Di pos 1 kita masuk ke dalam, yang penting berteduh dulu gitu biar nggak kena air hujan terus, takutnya kedinginan atau apa. Sempat nunggu di situ, terus ketemu 2 pendaki dari warga sekitar lah gitu, ada dua orang masih muda. Kita sempat sharing mau nginep di mana mas? Saya langsung di Gupakan Menjangan menurut si 2 orang itu. Mas mau di mana? Planning sih di pos 3 karena ada mata air kan di situ. Ya udah ya, bareng yang ya nanti nungguin agak reda. Nah, sekitar setengah 2 atau jam 2 agak reda nih hujan. Kita start trekking tapi ternyata jalurnya tuh udah rusak parah. Lumpur tuh di atas mata kaki gitu, dalamnya. Gitu ya? Iya. Oke. Yang biasanya kalau udah lumpurnya dalam, ya kayak ngiket aja gitu, ngiket kaki kan. Ini selain ngiket, licin. Jadi ditumpuk nih pakai kaki, malah glosor gitu, serot. Gitu. Belakang itu ya? Iya, ke belakang. Iya. Dan itu kan makan banyak energi gitu ya. Iya, betul. Yang kita start dari pos 1 itu jam 2, nyampe ke pos 2 itu jam 4 sore. Kita lihat jam, wah ini udah sore banget nih, jam 4. Ya kalau zaman dulu emang kita seneng naik malam gitu, tapi karena berumur itu, jadi kita yang lebih mengutamakan sebelum gelap kita udah buka tenda dimanapun gitu, lebih ke keselamatan lah gitu. Terus akhirnya saya nanya ke teman saya, gimana nih, ngecamp apa enggak? Terserah, kata teman saya. Kayaknya ngecamp aja deh, ini udah jam 4 juga. Ya udah ngecamp aja.
Jadi saya buka tenda itu di dalam seng itu loh, shelter itu. ya. Di dalam. Udah diriin tenda. Sebelum maghrib kita sempat masak dulu. Pas lagi makan udah selesai. Ada pendaki yang turun. Ada berapa orang itu banyakan. Terus sekitar setengah 8-an lah, setengah 8 malam lah. Kondisinya tuh pendakinya itu yang udah kotor semua dari ujung rambut sampai ke kaki itu kotor, penuh lumpur. Akhirnya kita nanya, "Mas, gimana jalur?" "Waduh mas, parah nih, parah, susah dilewatinnya." "Udah mas, paling benar ngecamp di sini," katanya. "Udah keputusan yang tepat ngecamp di sini," menurut mereka. Yang ternyata nggak tepat juga kita buka tenda di situ. Oke. Oke, mereka turun. Setengah 8, jam 8 itu kita, ya udahlah coba istirahat aja gitu. Istirahat. Sekitar jam 11 gitu atau jam 10-an. Kondisi saya tiduran, teman saya juga tiduran. Tiba-tiba kayak ada buah kelapa jatuh di belakang tenda. Saya langsung, apa nih? Apa ranting pohon yang jatuh gitu, yang gede. Tapi setelah itu ada langkah kaki yang pakai sendal ceplek gitu, bunyi ceplak, ceplak. Muterin tenda lama banget. Saya tuh yang, aduh, apa lagi? Terus tiba-tiba feelingnya, suka ada feeling kan ya, feeling ini ada yang berdiri atau ada seseorang yang datang gitu kan, suka ada aja gitu feeling gitu. Feeling saya tuh ngomong di depan tenda saya tuh ada seseorang gitu. Makanya saya beranikan diri, saya bangun, saya buka pintu tenda, seret. Pas saya lihat keluar tuh ternyata di seberang tenda saya, di jalan yang agak menurun gitu, ada laki-laki pakai bajunya hitam-hitam, rambutnya belah tengah gitu, biasa, rambutnya biasa, nggak ada yang menyeramkan gitu, nggak. Cuma saya pastikan itu bukan manusia. Sudah saya bisa pastikan karena mukanya putih kayak tembok. Oh, putih banget. oke. Dan itu jelas banget. Akhirnya saya, aduh, ini bukan orang sih. Saya tutup lagi pintu tendanya. Saya coba tiduran lagi. Dah sekitar jam 1 atau setengah 2 atau jam 2, tepatnya saya lupa ya, tapi sekitar jam segituan, lagi-lagi feeling tuh ngomong bahwa ada seseorang di depan pintu tenda. Ternyata bener ada sosok perempuan, rambutnya panjang, putih, dan rambutnya itu nyentuh ke tanah. Nah, ada satu kebiasaan, saya tuh kalau ngecamp atau lagi naik gunung, saya bawa sleeping bag tapi nggak pernah saya pakai. Karena saya lebih seneng tidur tuh pakai celana polar yang agak tebal, terus pakai jaket bulu angsa biar lebih bebas aja geraknya. Oh. Karena kan dalam sleeping bag itu berarti sleeping bagnya kekecilan atau sayanya kekecilan sih. Oh. Oke. Nah, si celana polar ini kan tebal banget, jadi dalamnya tuh ada lapisan dakronnya juga gitu. Jadi si sosok ini tuh tangannya tembus ke tenda, dan si jari-jarinya itu megang kaki kanan saya, dan itu berasa si masing-masing jarinya itu megang tuh dingin ke kaki kanan tuh. Tep. Saya teriak, apa nih? Itu jadi kondisinya segini nih, ini tenda gitu. Ini badannya dia tuh ada di luar tenda, tapi tangannya di dalam tenda. Dan itu ketutup pintunya. Dan itu kaki saya ditarik keluar. Ditarik keluar, saya langsung teriak, ini apa maksudnya? Si sosok itu tuh nggak ngomong A, nggak ngomong B. Diem aja. Mulutnya diem. Tapi nyampe ke sayanya adalah, aku pengen kaki kananmu.
Terus saya tambah teriak, tambah berontak, lepasin nggak. Dan ketika lagi gitu tuh, si sosok itu tuh terus nyampein itu, aku pengen kaki kananmu, aku pengen kaki kananmu, aku pengen kaki kananmu. Terus akhirnya saya bilang gini, lepasin nggak? Kalau nggak dilepasin saya tendang pakai kaki kiri nih. Dia masih nyampein itu, terus akhirnya kaki kiri saya tuh nendang ke pintu tenda, bag. Dan si sosok itu tuh kayak kepental agak jauh itu, teng. Apaan ya? Terus saya tidur lagi. Jadi saya tidur lagi, terus saya ngegeser lagi ke agak belakang gitu biar kepala saya agak nempel lagi ke sisi tenda sananya. Saya coba tidur lagi, terus 4:30 pagi saya bangun, teman saya juga bangun. Ternyata teman saya tuh semalaman nggak tidur, panik. Berarti pura-pura tidur? Pura-pura tidur. Terus keluar, saya bikin teh, bikin kopi. Masih diem-dieman tuh karena ya suasananya kurang inilah ya. Teman saya tuh sempat gini, sorry, mau nanya, lu semalam ngelindur apa gimana sih gitu. Terus saya jawab, enggak, tapi gue ada cerita. Terus dia juga, iya gue juga ada cerita, cuma nanti aja ceritanya. Oke, sip. Habis bikin teh, bikin kopi, kita bikin sarapan, terus saya ngomong ke teman saya, kuy, kita lihat situasi, kondisi cuaca. Kalau masih kondisinya kayak kemarin, kita nggak usah maksain pulang. Ya, kalau cuacanya begitu terus juga, selain apa yang mau dilakuin di sana juga, ya keselamatan lebih penting gitu. Terus teman saya setuju, oke, nggak usah dipaksain lah, oke. Terus sekitar jam 5:30 atau jam 6 lah, udah agak terang dan ternyata cuaca ini bagus banget, biru gitu. Langitnya kelihatan dari pos 2 itu. Cerah kuy, gimana? Naik, ayo naik. Packing lah kita. Trekking tuh jam 7 pagi lah. Jam 7 pagi kita jalan, lagi-lagi karena keterbatasan nafas dan fisik. Jadi lagi-lagi kalau nemu spot bagus, berhenti, rokokan dulu. Ngelihat pemandangan, ini spotnya bagus, padahal napasnya pendek. Napasnya pendek. Nah, pas lagi rokokan gitu, ternyata ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang mau buka warung di pos 3. Loh mas, udah nyampe sini katanya. Iya bu, dari jam berapa startnya? Oh kita dari kemarin. Oh dari kemarin? Iya kan hujan kemarin. Oh iya di bawah juga hujan. Hujan deras gini. Ngecamp di mana mas? Buka tenda di mana? Di pos 2 bu. Si bapak-bapak dan ibu-ibu itu langsung, loh mas, di pos 2? Nggak apa-apa kan? Saya sautin, nggak kenapa-kenapa sih bu, tapi ada apa-apa. Oh, itu sama aja ya. Terus, si ibu-ibunya tuh langsung nyambutin, ya udah mas, yang penting selamat. Iya bu, makasih. Yaudah saya duluan ya. Ya, jangan lupa nanti di pos 3 jajan ya di warung saya. Siap bu, nanti saya jajan di situ. Ya, jalan duluan tuh karena warga lokal ya, kelihatan juga sendalnya malah ditenteng, terus bawa bakulan banyak, si bapak-bapak juga bawa panggulan dan semuanya nyeker dan oke-oke aja ya, karena terbiasa kali ya dengan jalur seperti itu. Singkat cerita saya juga jalan lagi ngikutin, tapi udah agak jaraknya udah agak jauh. Terus lagi-lagi nemu spot bagus, saya ngerokokan lagi. Terus ada rombongan pendaki dari Jogja. Nah kebetulan jadinya berteman sampai sekarang, namanya Mas Agung dan kawan-kawan, ada berapa? 8 orang apa 12 orang gitu banyakan. Mas Agung dan kawan-kawan ini bawa porter dari Cetok. Ketemu sama kita, mereka tuh yang langsung protes. Loh mas udah nyampe sini aja, dari bawah jam berapa? Kita aja nih dari 4:30 pagi katanya. Loh kita dari kemarin. Baru nyampe sini katanya. Iya. Wah kenapa? Cuaca, oh iya bener. Kita juga dengar tuh dari pos
di bawah katanya cuaca kemarin ini hujan terus. Iya. Nginep di mana Mas? Gitu kan. Salah satu temannya Mas Agung tuh. Di pos 2. Nah si porter itu langsung, loh Mas, tepat di pos 2. Iya Mas, tepat di pos 2. Mas, aku nih orang cetok. Se-urgent apapun, nggak pernah yang namanya ngecamp tepat di pos 2. Kalau urgent saya harus bermalam, kalau nggak di atasnya, di bawahnya. Nggak mungkin di pos 2 tepat. Iya Mas. Terus gimana? Ya alhamdulillah masih selamat. Terus teman-teman dari Jogja ini pada kepo kan. Emang ada apa sih Mas? Ada apa sih Mas? Saya mencoba menahan supaya nggak cerita gitu, takutnya malah bikin down yang lain gitu kan ya. Akhirnya diperkuat juga sama porter dari Ceto itu, jangan Mas, jangan diceritain, nanti saya yang repot, saya yang bawa masalahnya Mas gitu. Ya enggak. Ntar cerita ya, iya ntar cerita. Singkat cerita akhirnya kita jalan bareng ke pos 3. Di pos 3 saya nanya ke teman saya, Kuy gimana Kuy? Jujur, gue sih kurang tidur. Daripada dipaksain malah ada apa-apa, lebih baik kita ngecamp di pos 3. Itu padahal masih siang Mas, jam 11-an gitu, jam 11 siang. Kita ngecamp aja di pos 3 ini karena ya ada air juga kan, enak gitu. Setuju nih, gue juga belum tidur, gue sama sekali belum tidur. Lu nggak tidur? Yaudah, buka tenda aja di sini. Kita sempat diledekin tuh sama teman-teman Jogja. Gila ya, cuma naik satu pos doang ngecamp lagi. Tiap pos ngecamp. Ya kita harus recovery dulu nih, gitu. Betul. Recovery dulu daripada fisik. Ya udah ngecamp, terus kita janjian summit jam berapa Mas? Jam 1. Oke, bareng ya, bareng. Oke. Janjian tuh jam 1 dini hari berarti kan, malam. Bikin tenda, kita pergunakan tuh dari siang, sore, istirahat terus tidur makan paling gerak dikit, nggak jalan-jalan agak ke bawah ngambil air balik lagi gitu, sampai akhirnya malam jam 12 malam tuh saya bangun lihat jam, summit kan jam 1, lumayan nih 1 jam, merem lagi, kebangun lagi tuh jam 3, kesiangan dong. Pas bangun saya langsung ngebangunin teman saya, jam 3, waduh kesiangan. Saya keluar tenda, ngelihat ke tendanya anak-anak Jogja itu udah gelap berarti udah jalan duluan. Saya pikir juga ini pasti ngiranya kita capek banget, makanya ditinggal gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita bikin sarapan. Setelah bikin sarapan, keburu adzan subuh, ya udah subuhan dulu. Setelah subuh, kita baru trekking nih berdua. Trekking dari pos 3 ke pos 4 itu paling setengah jam lah, naik ya. Deket ya? Deket. Setengah jam, 45 menit lah paling lamanya. Deket banget, tapi emang terjal gitu. Nyampe di pos 4, ketemu rombongan dari Surabaya, kita sempat sharing kopi, kita sempat sharing rokok gitu, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya kita jalan lagi. Jalan ke pos 5, Bulak Peperangan. Terus nyampe ke Gupakan Menjangan. Saya reminder teman saya, Kuya. Karena kalau ngomongin fisik, Budi Kuya ini orangnya tingginya 182. Tinggi. Dan kakinya pun jenjang banget. Jadi, kalau ditempatin di belakang saya, pasti saya kedorong-dorong dong. Iya. Makanya, ya udah, Kuy, lu leadernya. Apapun yang terjadi, gue ngikutin lu kan gitu. Iya. Nah, di situ saya ngingetin di Gupakan Menjangan, Kuy, karena lu yang duluan nyampe nantinya ke pos selanjutnya. Ini pos selanjutnya itu Pasar Dieng. Ucap salam lah, permisi. Oke. Jalanlah kita. Ketika udah nyampe ke gerbang Pasar Dieng yang tumpukan batu itu, saya lihat si Kuya ini udah nyampe di gerbang itu, dan kedengeran di saya tuh, Assalamualaikum. Tapi setelah mengucap salam, dia nengok ke saya dan mukanya pucat banget. Nah, apa nih anak? Ya udah sana. Udah duluan sok, nggak apa-apa. Kasih kode-kode gitu kan. Dia jalan lagi, terus saya nyampe ke gerbang. Pas saya ucap Assalamualaikum,
Di ujung mata saya sudah pastikan itu adalah kaki kuda karena kukunya tunggal. Dan di bagian lututnya itu ada bulunya gitu. Bulunya itu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat. Ngegumuk gitu di bagian lututnya. Itu cuma kelihatan satu kaki. Saya nggak lihat lagi kaki yang sebelahnya atau kaki yang depannya atau yang belakangnya gitu. Saya langsung mengalihkan penglihatan saya karena yang saya lihat itu kaki kudanya diameternya segede pohon kelapa. Dan itu siang. Saya langsung astagfirullahaladzim, apaan itu ya? Saya nggak ngerespon lagi, udah saya pokoknya ingat yang nggak boleh keluar jalur segala macam, udah ikutin aja dulu. Pas lagi jalan itu, saya ngelihat sebelah kanan ada bapak-bapak berjenggot gitu lah. Pakaiannya tuh kayak cuma kain yang diselempang-selempangin gitu, warna putih. Rambutnya diikat gitu ke atas gitu, disanggul. Itu berlawanan arah. Jadi dia tuh ada di sebelah kanan saya, tapi lagi jalan ke arah ke sana. Sedangkan saya jalannya arah ke sana kan. Saya masih positive thinking adalah karena ini jalur spiritual, mungkin ada orang yang lagi beribadah mungkin. Karena ya kita semua tahu lah ya, di posnya lewat jalur Cetok itu banyak tempat dupa untuk beribadah gitu. Akhirnya saya jalan, ya udahlah itu orang mau beribadah kali. Positive thinking. Terus jalan, akhirnya nyampe ke Hargo Dalam. Ya Hargo Dalam kan beberapa anak tangga tuh, tangga terus ada tangga lagi gitu kan. Di tangga yang terakhir, yang langsung lurusan ke tempat yang moksa itu, saya lihat si bapak tadi ada di situ. Berarti kan enggak dong? Enggak dong, itu harusnya gini. Iya dong, iya. Enggak dong, enggak searah maksudnya ya. Saya masih positif thinking, mungkin orangnya beda gitu, tapi tampilannya sama. Masih positif thinking. Ya udahlah gitu, toh kelihatan fisiknya gitu, enggak yang berhalusinasi, enggak. Terus waktu itu kita tadinya mau makan di Boyem dulu baru muncak tadinya. Tapi mungkin ya teman-teman yang udah pernah ke Cetok mungkin tahu lah ya. Kalau mau ke Boyem tuh harus lewatnya jalur mana gitu. Jadi kalau kita dari bawah itu pasti nggak bakalan ketemu. Pasti jalannya tuh pasti menuju ke Hargo Dumilah dulu gitu. Tiba-tiba, loh kok ini udah di sini? Kita udah mau ke puncak ini. Yaudah muncak aja dulu. Akhirnya muncak dulu kita. Nyampe ke Hargo Dumilah itu sekitar 1:30 lah siang. Cuma ambil dokumentasi, footage sedikit, terus setengah jam kita turun ke Boyem. Masuk, yang pertama masuk itu adalah Kuya, Budi Kuya. Langsung ngomong ke Boyem tuh, Boyem, suga pecel loro gitu kan. Boyem tuh ada lagi nyiapin makanan gitu buat pendaki lain. Ya semua orang tahu lah ya, Boyem tuh jarang ngeluarin kata-kata gitu kalau nggak penting-penting banget. Betul. Diam aja, nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu. Terus saya masuk, Assalamualaikum. Boyem juga diam aja. Terus saya duduk tuh persis di depan pintu masuk ke warung. Ada dengklik, apa sih, kayak bangku pendek gitu. Bangku pendek kecil. Ya, saya duduk di situ. Terus ternyata di lorong yang ke sebelah, kalau pas masuk ke sebelah kiri, itu kan ada lorong tempat istirahat pendaki. Di situ ternyata ada pendaki dari Bekasi 6 orang, 3 cewek 3 cowok, ngajak ngobrol gitu. Mas, kaget saya juga, kirain nggak ada orang gitu. Udah muncak? Udah. Saya belum, saya makan dulu nih. Oh iya, paling habis ini muncak nih. Iya, ngobrol-ngobrol. Dari mana Mas? Bekasi gitu, ngobrol lama. Boyem datang bawa 2 nasi pecel. Kasihin ke saya 1, kasihin ke Budi Kuya 1. Makanlah saya. Sambil ngobrol sama orang Bekasi itu.
Pas lagi ngobrol sambil makan, Boyem datang lagi. Bawa gelas minum cuma satu. Dan itu langsung dikasihinnya ke Budi Kuya. Saya nggak mau ngerusak suasana. Takutnya jadinya Boyemnya jadi bete gitu ya. Jadi saya nggak minta air saya mana, Bo? Gitu enggak. Saya udahlah. Toh water bladder saya juga masih penuh. Saya masih bisa minum dari situ gitu. Saya nggak mempermasalahkan itu, saya lanjutin makan. Sekitar tinggal 3 suapan lagi, tiba-tiba Boyem nyamperin lagi, bawa gelas teh manis anget, nyodorin ke muka saya dan bilangin gini, ramah banget, Masnya mau minum? Ramah banget. Saya tuh sampai yang kikuk sendiri gitu. Ini harus gimana ya gitu. Takutnya salah ucap malah jadi Mbok Yemnya jadi bete. Betul. Oh iya Mbok, makasih banget. Saya ambil, saya taruh di sebelah kanan kursi dengklik itu. Pas saya taruh, ternyata teman-teman dari Bekasi itu memperhatikan itu, momen itu. Dan teman-teman dari Bekasi ini langsung, Mas, kok bisa ya Mo yang gak tahu, kata saya. Ramah banget. Ya, udah biarin aja, biarin. Selesaiin makan, teman-teman dari Bekasi keluar pada ngerokok, diikutin sama teman saya Budi Kuya juga ngerokok keluar. Setelah selesai saya bawa air minum saya keluar, join ngerokok, ketawa-ketawa, ngobrol sana sini. Terus teman saya masuk ke dalam, Bo berhitung, ini, 40 seket gitu ya. Saya juga nggak begitu paham bahasa Jawa ya. Si teman saya itu ngasih uang, terus kembaliannya ke ini aja, ke kacang-kacangan gitu. Boyem nyautin lagi dengan jutek gitu kan ya, seperti biasa. Bukan jutek sebenarnya, lebih ke intonasinya yang tegas. Iya, gitu. intonasinya betul. Ya intinya kayak, udah ambil sendiri aja gitu. Dia ambil sama teman saya itu, si kacang itu, nih Mbak, nggak dijawab lagi gitu. Terus saya coba inisiatif ngambilin gelas yang ada di luar warung. Jadi saya pikir saya habis bawa gelas juga keluar, ada bekas orang, ya udah sekalian aja dibawain ke dalam maksudnya. Pas saya masuk ke dalam tuh, baru juga mau ngomong, Bo ini taruh di mana gitu. Simbonya tuh langsung, ayo gitu, ngomong agak kencang. Wah ini aslinya Boyem nih gitu. Ya intinya pada omongan itu tuh, udah taruh di situ aja, udah taruh situ. Saya taruh, saya minta izin ke Mbak Boyem, Bo, boleh foto nggak? Gitu. Ya foto, tinggal foto aja Mas. Gitu. Ngapain minta izin segala? Gitu. Ya enggak kan, harus minta izin dulu. Ya tinggal foto aja. Ya udah selfie. Setelah selfie ternyata di hasil fotonya tuh ada yang sosok di sebelah kanan yang Boyem yang pakai ikat hitam, baju hitam. Ada nanti fotonya saya share. Oke, kejauh gitu. Oke. Nah, setelah foto, saya izin pamit. Bo, aku pamit ya. Di luar dugaan, Boyem langsung bilang, kamu tuh nggak bakalan ngerti Mas. Tambah bingung saya Mas gitu. Iya, kamu tuh nggak bakalan ngerti. Apa? Terus disautin lagi, aku tuh sakit, sambil nepuk-nepukin dadanya dia. Positive thinkingnya saya lagi-lagi, mungkin si Boyem ini ngerasa sedih, sendirian, di puncak Lawu, nggak ada teman ngobrol lah intinya gitu. Saya positive thinking gitu. Makanya saya sautin lagi obrolan itu dengan, loh Mbok, nggak usah sedih. Banyak pendaki yang sayang sama Boyem, dan Mboknya yang sehat. Jangan banyak pikiran. Lagi-lagi dijawabnya, kamu tuh nggak bakalan ngerti Mas. Enggak. Tambah bingung saya. Ditambah lagi mimiknya Boyem yang sedih dan matanya tuh udah mulai berkaca-kaca.
Saya tambah, aduh ini kayaknya obrolannya bakalan panjang nih kalau saya sautin gitu ya. Sedangkan pas saya lihat jam tuh itu udah jam 3. Jam 3 sore. Ini saya harus turun, jangan sampai kemalaman di jalan lah gitu. Bu, maaf, bukannya tak sayang dan tak cinta nih, tapi ini udah sore, jam 3 sore. Saya harus turun. Dijawab cuma, yo. Bu sehat-sehat ya, yo. Jaga kesehatan, yo. Mas juga hati-hati gitu. Ya Bu, pamit ya. Sempat salim gitu. Terus saya pulang. Itu jam 3 dari Hargo Dalam. Jalan berdua sama Budi Kuya, ngelewatin lagi Pasar Dieng, ngelewatin lagi Bulak Peperangan segala macam, sampai ke, singkat cerita, kita nyampe di pos 4 tepat jam 4 sore. Sejam turun. Sejam, oh. Ya kan. Lari-lari kecil lah. Ya, lagian juga agak turun, landai, terus banyak bonusnya. Betul. Jadi ya lutut sama ankle masih memadai lah. Memadai. Kebiasaan kita nih, kalau papasan dengan pendaki lebih baik saya yang ngalah gitu. Saya yang ke pinggir dulu, biarkan pendaki lain lewat dulu gitu. Saya nggak mau ngeganggu ritmenya orang gitu ya. Jadi biarin saya ke pinggir dulu, mereka lewat. Pas mereka lewat itu, nggak tahu pendaki dari mana, kita juga nggak ngobrol. Kabut naik, ada rintik hujan, tapi tipis banget, cuma selak gitu. Si pendaki yang lagi papasan sama saya itu langsung bilang gini, waduh ini hujan lagi nih gitu. Dalam hati kecil saya langsung bilang, ini nggak hujan, ini cuma kabut. Pas bilang ini cuma kabut, hujan gede. Gede segede-gedenya, lebih gede dari yang sebelumnya. Langsung, ayo kuy cepetan. Yang harusnya naik aja paling lama 45 menit, berjam-jam saya turun nggak nyampe-nyampe Mas. Dari pos 4 ke pos 3? Wow. Dan itu kita nggak tahu kemana. Gelap. Belum ngeluarin headlamp karena kita pikir masih ya belum malam lah gitulah. Kita coba menghemat baterai kan. Jalan, cuma nih kondisinya kok rada nggak enak gitu. Lagi-lagi karena Budi Kuya adalah leader saya, ada di depan saya, jadi mau nggak mau saya tuh harus ngikutin dia mau ke arah kemana gitu. Ada satu kayak jalurnya tuh cuma simpang gini doang, dan sebenarnya ini kelihatan dan kita bisa milah mana yang lebih enak sebenarnya. Coba Budi Kuya lebih milih jalur yang kiri. Saya sempat ngasih suggest ke Budi Kuya, Kuy, jalurnya yang kanan kayaknya enak. Budi Kuya tuh kekeh, yang ini lebih enak. Loh, itu bukannya lebih enak? Enggak, ini lebih enak. Pas ini lebih enak, tiba-tiba Budi Kuya jatuh. Blah! Headlampnya yang lagi dipegang, bukan headlamp, center, kepental kemana, tracking pole-nya juga kepental. Terus akhirnya saya nyamperin, Kuy gimana, ada yang sakit? Enggak, coba center. Cari center, udah ketemu. Jalan, yuk. Hujan semakin gede. Terus akhirnya kita pakai headlamp. Ketika headlamp dipakai, uap dari hidung naik ke atas, jadi pandangan tuh ketutup banget. Waduh, ini jalur gimana ini? Nyasarnya pegang kanan kiri sambil pegang tracking pole terus nyusurin, sampai ada satu momen yang jalurnya tuh sebenarnya nggak curam-curam banget, biasa aja, tapi kita berdiri itu kayak udah pakai inline skate gitu, cerot glosor gitu. Dan itu ketahan sama si Budi Kuya. Kalau nggak ketahan, saya kayaknya udah mental ke ada turunan gitu yang curam banget, ya sekitar 2 meteran, 3 meteran lah. Masih ketolong, jalan lagi, sampai akhirnya kita nemuin jalur yang lebarnya 6 meter. Lebarnya 6 meter, dan sedangkan kita lagi berangkat tuh nggak nemuin itu. Nggak ada jalur yang lebarnya 6 meter itu. Dan itu datar, agak nurun dikit, dan udah nggak mungkin kita lewatinya tuh dengan berdiri. Itu licin banget, udah kayak perosotan. Budi Kuya dulu yang turun.
bro, nabrak dindingnya segala macam. Padahal itu 6 meter tuh, lebarnya. Panjangnya sekitar kurang lebih 8 sampai 12 meteran panjangnya. Terus akhirnya giliran saya mau turun, saya udah dipastikan itu nggak bisa berdiri gitu. Saya duduk, baru juga mau bilang, "Kuy, gue ya." Baru juga mau gitu, tiba-tiba udah kayak otomatis aja glosor gitu. Dan lagi ngeglosor itu, saya nabrakin beberapa dinding, deg, tiba-tiba berasa di punggung saya tuh ada yang nusuk. Berasa banget. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Berhenti, serot glosornya, terus budiku yang nyamperin saya. Gimana? Kuy, sorry kuy. Kenapa? Cabutin kayu yang nusuk di belakang. Saya masih tiduran. Budiku ya udah mulai panik. Ya Allah, serius. Belakang. Pas saya coba ngebalik badan, ternyata bener ada kayu segini panjangnya. Ujungnya tuh kayak abis dibakar, dan itu lancip banget. Tembus, nusuk dari mulai pinggang, nembus celana sampai ke punggung. Itu saya juga panik, takutnya belum berasa sakit gitu, karena ya baru kejadian dan hujan pula, takutnya masih istilahnya baal lah gitu. Terus budiku ya tuh yang panik itu, astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Udah kuy, cabut, yakin, cabut. Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Pas lagi dicabut itu berasa banget celana tuh kayak perut gitu, dan si batang kayunya itu nggak rata, jadi ada cabang-cabang dikit-dikit gitu. Periksa. Jaket saya tuh sampai dibuka. Alhamdulillahnya lecet pun nggak ada. Seharusnya lecet dong. Minimal mas, itu nusuk di bagian pinggang. Maaf ya, mungkin bagian pantat saya dulu yang kesikat. Iya dong. Soalnya dari pinggang ini. Pinggang itu kan lebih dalam daripada lekukan pantatnya. Iya. Pantat alhamdulillah nggak ada apa-apa, lecet pun nggak. Bagian pinggangnya yang ketusuk itu alhamdulillah pun baret aja nggak ada. Pas kayunya itu ada bekas tanahnya nggak? Seingat Mas Arif. Ada dikit sih bekas tanahnya gitu, tapi yang ya karena lumpur sih ya. Iya. Ada bagian-bagian lumpur, tapi lumpur seharusnya ada dong, bekas lumpur aja walaupun. Itu nggak ada. Wah, kok ini apaan lagi nih? Teman saya tuh sampai yang make sure, yakin nggak ada sakit, nggak ada. Teman saya yang bingung gitu. Itu karena teman saya ngelihat sendiri kan si nancepnya si batang kayu itu kayak gimana, makanya dia yang worry banget. Udah, penting selamat, turun. Lanjutin turun lagi, itu nggak nyampe mas. Maghrib belum nyampe juga. Jalan terus akhirnya kita nemu jalur tuh yang turun mentok, kita harus pindah jalur ke kanan. Ada gundukan dulu, baru pindah, terus baru ngelambung ini jalurnya. Pas pindah dari gundukan, budiku ya udah lewat. Pas saya ngelewatin gundukan itu jelas banget depan saya, sebelah kanan jalur, ada sosok, ada perempuan 2 duduk di gundukan itu. Bentuknya sama, rambutnya ke depan, jadi cuma kelihatan batang hidungnya aja begini. Bajunya sama putih, posisi duduknya sama. Yang membedakan adalah yang satu mungkin kalau manusia tuh yang satu dewasa, yang satu anak-anak kecil. Tapi bentuknya sama, posisinya sama, posisi duduknya juga sama. Cuma ukurannya beda? Ya. Kebayang. Itu refleks ya. Saya maunya nahan, nggak mau ngomong gitu, tapi karena ngelihat dan kaget, saya refleks, astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Itu budiku ya mungkin karena udah mentok, udah panik, teriak ke saya, ya udah jangan diomongin. Gue juga pengennya nggak diomongin, cuma ini kelihatan kaget. Ya udah nggak usah dibahas, ya udah jalan lagi, sampai akhirnya ketemu sama pendaki.
Yang mau naik? Yang mau naik. Oh, oke. Yang biasanya Mas, yang nanya, Mas pos selanjutnya tuh masih jauh atau enggak, biasanya yang naik. Ini saya yang lagi turun yang nanya, Mas pos 3 masih jauh apa enggak? Iya ya. Seharusnya dari atas ke bawah, yang nanyain itu dari bawah ke atas. Iya, bener. Karena dia belum tahu kan. Tahu. Kalau yang dari atas kan udah tahu. Iya. Malah kebalik tuh. Makanya si pendaki juga sempat yang, loh, Masnya kan mau turun kan? Iya. Lah itu pos 3 deket Mas gitu. Mas itu pendaki berapa orang tuh? Itu ada 4 orang apa 5 orang gitu. Kelompok ya, kirain Kelompok satu itu. Kelompok. Oke. Dia tuh yang kayak heran gitu, mereka juga heran. Ini orang turun, tapi kan nanyain pos selanjutnya jawab apa enggak. Ini dekat Mas, oh udah dekat. Makasih Mas, ya hati-hati Mas di jalan ya. Memang nggak jauh, paling sekitar 5 atau 10 menitan tuh saya udah nyampe ke tenda lagi. Nyampe ke tenda, budiku ya masih cengar-cengir waktu itu, mungkin karena seneng ngelihat tendanya gitu kan. Jujur saya waktu itu, di malam itu, saya cuma diem. Saya diem bukan apa-apa Mas, karena saya baru ngelewatin maut. Apa kabarnya kalau itu si batang kayu nusuk beneran? Nggak tahu saya. Saya cuma diem, buka jaket yang penuh lumpur, buka flanel, buka celana trekking, sepatu dibuka, cuma tinggal boxer doang, masuk ke dalam tenda, boxer juga diganti sama yang kering, kita langsung pakai baju kering semua. Saya udah nggak bisa ngomong A, B, C, D, enggak, saya cuma diem, saya coba bikin anget-anget, saya minum, budiku ya sempatnya, kok diem aja, gila lagi, gue tuh baru ngelewatin maut, gue gila loh, ya alhamdulillah gue masih selamat. Iya, yaudah selamat nih, alhamdulillah nih, udah nyampe sini. Habis itu saya buka jamu yang buat ngangetin badan itu yang disobek. Saya coba konsumsi itu, terus saya coba tidur istirahat karena capek banget, kekuras banget. Tidur, tiba-tiba di otak saya itu, saya harus bangun keluar tenda malam ini juga. Dan saya harus balik lagi ke Mboyem malam ini juga. Tiba-tiba punya pikiran begitu. Udah gitu, saya coba revisi sendiri gitu. Enggak gitu. Saya tuh harus keluar tenda malam ini juga. Saya harus turun dari Lawi sekarang juga. Dan saya harus balik ke Kuningan, ke rumah saya malam ini juga. Pikirannya udah ngaco. Terus akhirnya saya sadar, gejala hipo nih. Saya bangun, coba saya gerak gitu, coba bikin aktivitas gitu ya. Bikin makan lah segala macam gitu, bikin yang pedes-pedes gitu. Biar gerak aja gitu. Terus teman saya juga bangun. Kenapa lu? Gejala hipo gue kayaknya. Waduh, gue takut ah. Makan tuh, akhirnya kita makan berdua. Makan, habis makan, tidur bro. Pas tidur sekitar jam 2 kedengeran lah pendaki yang mau summit tuh pada berisik kan, semangat gitu kan. Akhirnya saya bangun, pada summit nih. Saya keluar bawa rokok, pakai headlamp, rokokan di luar, rokok udah habis, masuk ke dalam tenda, berasa ingus keluar, ditarik tuh gitu, tapi kok nggak masuk. Oke. Pas kok berasa ada yang netes. Pas headlamp diturunin di dalam tenda, seret, tuh darah Mas banyak banget. Dari sini pecah. Gara-gara? Mungkin karena dingin? Gejala hipo, dingin, dihajar yang panas gitu ya. Oke. Pecah di sini. Dan emang bukan kejadian pertama sih. Waktu di Semeru juga, waktu di Arcopodo pernah kejadian juga. Kayak gitu. Cuma itu bukan habis hujan-hujanan, itu bulan Agustus lagi kemarau, cuaca dingin. Sebelum summit saya sempat sarapan yang panas dan agak pedas, akhirnya pecah gitu. Itu juga sama pecah, ngocor, udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa. Terus akhirnya saya putus asa, udahlah pakai tisu disumpal ya, yang penting nggak keluar aja darahnya gitu.
Terus sebisa mungkin saya elap yang netes di tenda itu. Saya elap, saya kumpulin di satu sisi gitu. Nanti biar besok aja lah diberesin gitu. Saya tidur lagi. Pagi-paginya Budi Kuya tuh ngebangunin saya tuh yang panik gitu. Bangun. Saya kaget. Kenapa? Bangun. Iya, kenapa? Buka jaket. Aku buka jaket, kenapa? Buka. Emang kenapa? Buka. Gue mau periksa punggung. Ya, ini darah dari mana? Dipikir Budi Kuya. Jadi masih ada bercak darah. Dipikirnya dari yang kemarin semalam itu semalam ya? ketusuk. Oke. Oh enggak, gue enggak. Ini semalam gue mimisan. Bohong. Pasnya banget tuh. Pas lagi disumpel tuh, karena saya harus nyumpel, jadi saya selfie gitu nih. Oh, ini segini nih, sumpelin, terus saya foto deh gitu. Saya kasih lihat tuh. Enggak, gue khawatir itu. Coba dicek. Ya emang, alhamdulillah nggak ada. Goresan pun nggak ada. Ya. Terus akhirnya kita packing. Sekitar jam 9, jam 10-an kita turun. Nyampe lagi ke pos Simaksi, yang harusnya kan kita 3 hari nih, jadinya 4 hari kan. 4 hari 3 malam. Ya untungnya petugas di Candi Ceto nih baik-baik lah ya. Pas kita laporan, Mas harusnya kita turun kemarin Mas, karena cuaca. Oh nggak apa-apa Mas, udah nggak apa-apa. Nih kita harus ada tambahan kah atau apa? Nggak usah. Ini aman kok udah gini. Penting selamat Mas. Ya alhamdulillah, makasih banyak Mas. Ya. Nyampe lagi ke parkiran, ke base camp, disitulah saya Budi Kuya cerita. Malam pertama di pos 2, Budi Kuya tuh nggak tenang tidurnya. Sampai dia tuh kayak jadinya waspada aja malam itu. Dia juga ngedenger suara kayak buah kelapa jatuh, dia ngedenger. Dung, gitu dia denger. Yang orang jalan ngelilingin tenda, dia denger. Saya bangun ngebuka pintu tenda, ngeliat keluar, dia juga tahu. Cuma dia nggak berani ngapa-ngapain, cuma diam. Dan di saat itu dia kaget ngelihat kaki saya naik satu yang sebelah kanan, dan tiba-tiba kayak ada yang mau narik keluar dan kehalangin pintu tenda. Dia pun ngelihat, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak ada orang lain gitu di pos 2 itu, cuma kita berdua doang. Di saat itu dia langsung ngambil pisaunya dia taruh di dadanya dia, dan dia bilang ke saya, sumpah demi Allah, malam itu kalau lu bangun atau lu melakukan sesuatu, karena gue udah panik dan gue udah takut, limit takutnya udah kelewat, gue tusuk lu malam itu. Karena saking ketakutannya Mas. Ketambah lagi ketika kaki saya naik itu, saya ngomong yang padahal saya tuh ngomong yang lepasin nggak gitu. Tapi yang didengar sama Budi Kuya adalah saya ngeraco kayak ngomongnya nggak karuan. Oke. Setelah meracau itu, tambah bulat lah tekadnya Budi Kuya kalau misalnya ini teman gua bangun atau tiba-tiba melakukan gerakan yang tiba-tiba ke dia, wah gitu, itu yang namanya pisau tuh udah siap tusukin ke saya Mas. Nggak kebayang. Iya betul. Jadi di pendakian itu tuh saya ngelewatin maut 2 kali. Betul. Di hari pertama di pos 2 dan di mau ke pos 3 pos 3 turun itu. Dan Budi Kuya sih minta maaf ke saya. Sorry, gue ada limitnya. Dan kita cuma berdua, nggak ada siapa-siapa lagi. Dan gue tuh dari awal, aduh nggak lucu deh kalau lu kesurupan di pos 2 ini gitu. Dan tiba-tiba kaki lu naik, tiba-tiba lu ngeraco, panik. Jujur gue panik. Ya ada lucunya sih, ada lucunya tuh, lu gila lu teman sendiri lu mau tusuk gitu. Iya. Cuma ada sisi
ya ampun lu masa tega sih. Kalau sampai kejadian masuk berita, wah beritanya pasti beda nih. Nih 2 pendaki bunuh-bunuhan, rebutan logistik misalnya. Bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, baru ditembaknya gitu. Oke. Alhamdulillah, terus akhirnya kita pulang. Sepanjang jalan ya kita sharing cerita gitu, yang apa yang saya lihat dia rasakan, terus yang dia rasakan juga dia bilang ke saya gitu-gitu. Kita validasi lah antara satu sama lain. Terus dia juga ngeh ketika Boyem juga beda gitu-gitu. Terus yang ngomong ke Budi Kuya gimana, ternyata ke saya nadanya beda, itu juga Budi Kuya rasakan. Gitu sih. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Arif nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada bulan Juni ya. Juni ya? Yeah. Juni di tahun 2021 melalui jalur Candi Cetok. Nah ini nggak tahu ya, saya sempat kaget teman-teman semua karena jujur sebelum syuting atau sebelum tag video Kang Arif ataupun kita berdua nggak ngebahas tentang cerita Gunung Lawu. Dan nggak tahu poin apa yang ingin diceritakan, klimaksnya di mana, saya benar-benar nggak tahu. Makanya tadi sempat ya Kang Arif cerita kalau si Kuya ya, panggilan Kuya. Si Mas Kuya ini mengalami sesuatu yang dia rasakan ketika di pos 2 itu, ternyata itu merupakan klimaksnya sih. Jadi benar kata Kang Arif, bukan benar kata Kang Arif, tapi Kang Arif sudah melewati 2 kali maut yang hampir yang tadi sebenarnya ini nggak masuk akal, yang mungkin yang kayu itu Kang ya. Jadi kayunya misalkan itu patahan kayu benar, nggak mungkin runcing. Pasti kepatah dan retak-retak. Pokoknya nggak mungkin runcing lah. Runcing itu kalau kita dibikin pakai golok, pakai benda sesuatu. Nah, terus juga kayu itu kan udah tembus ke celana, sampai ke jaket ya. Berarti kan udah mau ngenai badan deh gitu kan. Ditambah lagi posisi saat itu hujan. Lumpur, otomatis kayu pun juga nggak ada yang kering. Pasti lumpur pun pada nempel di kayu. Tadi kan masalah gini, Kang Arif merasakan kayak ditusuk, berarti kan kayu itu nyentuh dong. Nyentuh dan tek gitu kan. Masa nggak ada bekas dari lumpur atau itu merupakan apa sih? Wah ini gila sih gitu loh. Wah ini gila sih gitu. Ada apa di balik itu semua? Mungkin memang kita bilang apa ya, insiden kali Kang ya? Insiden lah Bung. Jangan kita langsung sangkut paukan. Dan tadi juga Kang Arif juga sempat di Pasar Dieng bahwasanya melihat kan hitam ya. Kaki sama yang pakai baju putih itu. Baju putih ya. Dan itu ya benar, tadi Kang Arif sudah merasa positive thinking. Oh mungkin itu penduduk lokal atau mungkin peziarah atau apapun itu. Tapi ketika selfie sama Boyem kok ada yang pakai hitam itu. Seperti sama persis dong. Sama persis, tapi bedanya di ikatannya. Yang dilihat di mana, di Pasar Dieng itu rambutnya yang disanggul ke atas gitu. Kalau yang di fotonya bareng Boyem itu kayak kain yang kayak di Ponorogo gitu. Oh, diikat. Iya. Tapi nyuncung. Gitu kayak di Ponorogo aja gitu. Oke, kebayang. Oke, udah sama kebayang. Bajunya hitam gitu, dan dia lagi duduknya tuh di sebelahnya Boyem, sebelah kanannya. Oke. Dan di pos 2 di malam pertama Kang ya. Pos 2 masih ada yang pohon gede dililitin kain putih nggak? Ada. Masih ada. Itu masih mungkin pohon yang dikeramatkan ya. Yes. Jadi ternyata kita tahu bahwa pohon keramat itu ada di pos 2. Pos 2. Sedangkan saya tuh tahu ada pohon keramat, tapi saya nggak tahu ada di pos berapa. Saya pikir saya akan ngeh itu pohon keramat ya, dililit segala macam, terus ada. Saya ngelihat itu tapi saya nggak ngeh. Itu adalah pohon keramat. Justru saya ke sana tapi nggak dililit sama kain putih. Tambah nggak ngeh lagi. Dong. Ternyata Kang Arif bersama Kang Kuya bermalam di bawah pohon keramat. Oke. Berarti diri tendanya itu di dalam shelter Kang ya? Ya, betul. Dalam shelter yang tadi juga
Kang Arif juga untuk apa namanya emergensi tuh, emergensi di mana bukan untuk mendingan dalam shelter aja deh, aman. Enggak, karena hujan. Karena hujan satu, Betul. terus kedua posisi kondisi di pos 2 itu kan banyaknya yang menurun gitu kan. Si jalurnya. Ada yang datar tuh cuma di sekitaran itu ya. si shelter aja gitu. Dan itu juga cuma rombongannya Kang Arif doang, kecuali ada tempat camp terus dalam shelter. Nah, itu salah tuh. Iya, salah. Salah itu. Misalkan di pos 3 ada shelter penuh, terus gitu shelter kosong tuh. Dalam shelter aja. Nah, itu salah tuh. Salah. Jadi teman-teman semua bisa membedakan mana yang emergensi, mana enggak, mana kepepet, mana enggak gitu kan. Betul. Tapi untungnya nih, Kang, memang setiap orang kan mempunyai rasa takut kan. Betul. Terutama si Kang Kuya. Tapi untungnya Kang Kuya bisa mengendalikan rasa takut, Kang. Iya. Untungnya masih bisa diredam. Diredam ya. Kalau udah gelap banget nggak tahu kayaknya. Wah, ini itu apa yang mau ditusuk sendiri loh teman-teman. Temennya sendiri yang satu tenda, satu pendakian, ngos-ngosan bareng gitu kan. Abis napas bareng gitu. Oh iya, ini tiba-tiba misalkan, wah itu namanya udah nggak tahu sih. Mungkin kalau misalnya saya pas lagi yang ngeraco itu ngomongnya adalah minta tolong, ngomongnya tolong ini lepasin atau gimana, mungkin Kuya juga akan aware. Oh iya. Mungkin dia akan bangun, kenapa? Kenapa, gitu. betul. Ya, tapi ini yang dia dengar adalah sayanya ngeraco. Itu yang bikin dia tambah panik. Oke. Kang, selama pendakian Gunung Lawu lewat Candi Ceto, pos mana yang menurut Kang Arif vibes ya, suasana itu beda? Vibes-nya beda. Yang pertama, kalau pos 2 jujur malah pertama nyampe biasa aja. Iya. Makanya saya putuskan ya udah ngecamp aja di sini. Yang berasa itu pos 4 berasa memang Bulak Peperangan sih. Peperangan. Pasar Ding iya. Tapi karena Pasar Ding karena saya ngelihat itu kan gitu ya, dan kelihatan dari jauh juga kelihatan vibes-nya beda gitu. Iya. Tapi Bulak Peperangan nih kayak oke, ini beda. Berarti yang vibes benar-benar dirasakan beda ya? Berarti Bulak Peperangan? Bulak Peperangan. Oke. Dan tadi juga disampaikan sama Kang Arif bahwasanya kalau lewat Pasar Ding ya ikutin aja jalur penduduk. Jangan sekali-kali teman-teman semua ngebuka jalur dan seakan-akan pikiran kita biar cepat sampai tembak lurus aja. Gitu kan. Betul. Itu makanya ketika lewat jalur Pasar Ding banyak pita-pita atau apapun itu. Mungkin saat dulu ada garis polisi, jadi ikutin aja garis polisi lain terus, bukan garis polisi lain polisi lain yang kuning terus aja. Emang mungkin beberapa pendaki mungkin kalau nggak ada apa yang namanya tanda-tanda itu, kita juga akan kepikiran, itu puncaknya tuh lurus, pasti kan kepikiran situ Kang. Dan Pasar Dieng itu spot foto bagus banget tuh. Betul. Backgroundnya bagus banget. Betul. Nah, tapi jangan sesekali lah ya keluar jalur untuk ngambil dokumentasi. Nah, udah. Mendingan ngambil dokumentasi yang ada aja di sekitar situ aja. Oke, dan ternyata punya usut. Yang tadinya Kang Arif 3 hari doang, ternyata meleset jadi 4 hari 3 doang. 4 hari 3 malam. Emang petugas Gunung Lawu khususnya lewat Candi Ceto emang maksudnya ramah, the best sih. Terus dia nggak mempersulit pendaki gitu misalnya. Denda daripada menimbulkan angka kecelakaan ya wis tok gitu kan. Emang ini faktor alam dan sebagainya itu emang saya akuin petugas base camp ya, khususnya Gunung Lawu via Candi Ceto emang tuh terbaik sih. Semua dikasih penyuluhan, semua pendaki dikasih warning, announce gitu kan bahwasanya oke, kalau untuk peraturan tertulis sudah ada terpampang, tapi ini nggak tertulis ya. Gitu kan, pos 2 di sini nggak boleh, di sini nanti ada ketemu ini nggak boleh, ketemu ini nggak boleh, ketemu itu the best tuh. Jadi untuk dia juga ngasih tahu kearifan lokalnya Kang ya. Betul. Yang wajib kita harus hargai, hormati dan juga hargai. Oke Kang. Sebelum ditutup nih Kang, setidaknya Kang, mungkin Kang Arif punya pesan atau mungkin mengingatkan para pendaki nggak Kang? Untuk para pendaki mungkin lebih ke ini sih, selain fisik yang dipersiapkan, mental juga dipersiapkan, logistik yang lebih penting, karena kita nih mendaki bukan hanya untuk dokumentasi semata, kita mendaki selain hobi, sehat, yang paling penting adalah pulang dengan selamat,
sehat, nggak kekurangan logistik, manage logistik sebaik mungkin, dan yang paling penting manage pikiran kalian biar nggak negatif thinking terus. Nemuin yang mungkin nggak masuk akal tapi lu coba manage dengan baik supaya ini lebih ke ngejaga masuk akal gitu lah. Itu ya teman-teman semua, yang tadi saya sepakat banget yang terakhir tuh, yang nggak masuk akal coba kita masukin akalnya deh, nge-manage itu. Jadi teman-teman semua kalau naik gunung nggak cuma kalian punya waktu, kalian punya perlengkapan, kalian punya teman pendakian, terus jalan enggak gitu. Dan pendaki banyak kan juga yang mungkin yang suka naik gunung, dia mengatakan kalau naik gunung untuk nyari pengalaman. Tapi mohon maaf, jikalau pengalaman kalian seperti itu ya, maksudnya mohon maaf amit-amit meninggal, apakah itu dinamakan pengalaman? Kan gitu. Tadi sudah disinggung juga sama Kang Arif bahwasanya naik gunung tuh harus ini loh, ini manage semuanya lah, beberapa faktor, jangan cuma mengutamakan pengalaman. Kebanyakan juga kan pendaki kan yang mungkin 1-2 gunung gitu ya. Ini bukan bermaksud menggurui teman-teman semua, tapi ini meluruskan gitu bahwasanya jangan sesekali dianggap remeh lah hobi berkegiatan di alam bebas, karena faktornya tuh banyak banget, resikonya tuh banyak banget. Dan resiko itu nggak bisa kita hilangkan, namun bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan gitu. Mantap. Oke, sekali lagi Kang Arif, makasih banyak ya. Sama-sama, udah diajak-ajakin nih. Thank you banget. Nanti insya Allah misalkan Gunung Cermai ada opsi apa bersih-bersih Kang ya, insya Allah saya kesana lah Kang. Siap. Sekalian kita mampir di kedainya Kang Arif. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Kang Arif ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kang Arif. Alhamdulillah bungkus.